Halo Sobat LTS, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi sama aku Tristan, dan sebelumnya Sobat LTS sudah pada tahu belum? Kalau sekarang kita sudah bisa membuat suatu perseroan dengan satu orang pendiri saja. Nah, kebetulan banget nih, di video kali ini kita akan bahas apa saja sih ketentuan khusus terkait PT Perseorangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk Sobat LTS klik dulu tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik dari LTS. Oke deh, pertama-tama kita bahas yang lebih umum terlebih dahulu yuk. Apa itu PT Perorangan? PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 109 angka 1 turut mengubah pengertian perseroan terbatas menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. PT yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang. Pendiriannya dilakukan dengan menggunakan surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang berisikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Unsur-unsur penting PT Perorangan. PT Perorangan didirikan oleh satu orang dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan yang akan didirikannya. Perseroan perorangan tidak diperlukan adanya ketentuan modal dasar minimal dan akta notaris. Cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham. Kriteria skala usaha yang tertuang dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Dan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, pengelompokannya adalah yang pertama, usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar, tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar. Dalam hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Terkait proses pendirian PT Perorangan, terdapat beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Di antaranya adalah yang pertama, perseroan hanya didirikan oleh satu orang, dalam hal ini termasuk pemegang saham dan direktur, dan tidak ada komisaris. Yang kedua, perusahaan yang didirikan termasuk ke dalam kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui website Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang keempat, pengurusan NPWP beserta NIB Perseroan Perorangan. Dan yang terakhir, disusunnya surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan. Terkait surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan, didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian perseroan perorangan yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, harus memuat nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Yang keempat, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kelima, nilai nominal dan jumlah saham. Yang keenam, alamat perseroan perorangan. Dan yang terakhir, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Nah, bagi Sobat LTS sudah kegambar belum terkait bentuk usaha yang paling baru ini? Mungkin sekian video hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat LTS ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Legal Talk Society biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye!